Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milati Konitatin dengan NIM 20124191. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai etika bergaul dalam Islam. Adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita tadarus terlebih dahulu. Kita mulai dari surat Al-Furqan ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kemudian kita lanjut pada surat An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Adik-adik, jadi di bab ini kita akan membahas tentang etika bergaul dalam Islam. Nah, apa sih itu etika bergaul dalam Islam dan bagaimana saja? Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Nah, adik-adik siapa nih yang udah tahu apa itu etika? Apa itu bergaul? Ya, jadi etika itu adalah aturan, cara, sedangkan bergaul itu berarti berinteraksi, berkomunikasi, berhubungan dengan orang lain. Jadi, apa sih etika bergaul? Etika bergaul adalah aturan yang mengatur cara kita bergaul, cara kita berinteraksi dengan orang lain, cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Kenapa harus ada aturannya? Supaya hubungan kita tetap baik dan diridhoi Allah. Nah, dalam Islam, etika itu juga bisa disebut dengan adab. Adab itu kebiasaan baik yang menjauhkan kita dari kelalaian. Nah, adik-adik mesti sering dong berinteraksi dengan teman sebaya atau dengan anak yang lebih muda atau dengan orang yang lebih tua, atau bahkan dengan lawan jenis. Mesti pernah kan, mesti sering dong, mesti selalu berinteraksi. Nah, ketika kita berinteraksi dengan mereka, kita tuh akan menemukan perbedaan. Misalnya, ketika kita berinteraksi dengan orang tua itu akan berbeda dengan ketika kita berinteraksi dengan teman sebaya. Kita akan berbeda lagi ketika dengan lawan jenis, seperti itu. Nah, etika bergaul bisa kita bagi menjadi dua, yaitu dari segi umur dan juga dari segi gender. Nah, berdasarkan segi umur, etika bergaul itu dibagi menjadi 3, yaitu
etika dengan orang yang lebih tua, etika dengan teman sebaya, dan juga etika dengan yang lebih muda. Etika dengan yang lebih tua itu dengan siapa sih? Ya berarti dengan orang tua dan juga dengan guru. Nah, menurut Imam Al-Ghazali ada beberapa etika yang harus kita lakukan kepada orang tua, yaitu yang pertama ada mendengarkan arahan orang tua. Nah, kita itu diperintahkan untuk mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan perintah orang tua selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan agama. Kita diperintahkan untuk mengikutinya, mengikuti perintahnya. Kemudian yang kedua ada berdiri ketika orang tua berdiri. Nah, mengapa sih ini? Karena ini sebagai tanda penghormatan kita dan juga tanda bahwa kita tuh memuliakan mereka. Kemudian yang ketiga ada tidak berjalan di depan orang tua. Ini juga sebagai bentuk sopan santun kita dan kerendahan hati kita. Kita itu diperintahkan untuk sopan santun kepada orang tua, untuk berbuat baik kepada orang tua, seperti itu ya adik-adik. Nah, kemudian yang keempat ada mencari ridho orang tua. Adik-adik mesti udah pada tahu dong, ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah juga tergantung murka orang tua. Jadi bagaimanapun sebisa mungkin kita melakukan sesuatu itu untuk membuat mereka tuh ridho, karena kalau mereka ridho, Allah juga akan ridho terhadap kita. Kemudian yang kelima ada bersikap rendah hati. Nah, tetap tawadu meskipun kita udah sukses, meskipun kita udah sukses, meskipun kita udah berhasil, tetapi tetap harus bersikap tawadu, harus bersikap rendah hati. Kemudian yang keenam ada tidak mengungkit kebaikan orang tua. Jangan sombong atas bakti kita. Semua bakti kita itu tidak sebanding dengan yang mereka lakukan ke kita. Jadi kita tidak boleh merasa sombong, merasa udah bisa, merasa udah hebat, merasa udah keren. Tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Nah, kemudian yang terakhir ada berwajah ramah di hadapan orang tua. Nah, siapa nih adik-adik yang sukanya cemberut aja di depan orang tua, di depan bapak ibu, wajahnya tuh masam, cemberut. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Kita tuh harus menampakkan wajah yang ramah di depan mereka, memberikan senyum seperti itu. Kemudian yang terakhir ada meminta izin sebelum pergi. Nah, ini sebagai bentuk penghormatan kita agar didoakan keselamatan. Jadi ketika adik-adik mau pergi, mau main atau mau kemana, harus meminta izin dulu terhadap orang tua ya. Nah, ketika kita meminta izin kepada mereka, mereka merasa dilibatkan, mereka merasa dihormati. Nah, juga kita akan mendapat doa dari mereka, kita akan didoakan oleh mereka. Nah, kemudian ada juga etika dengan guru. Etika dengan guru itu apa aja sih? Yang pertama ada meminta izin saat bertanya. Jadi ketika ada ingin bertanya dengan guru nih, tidak boleh langsung nyelonong nanya, tapi nunggu dulu, meminta izin dulu. Nah, itu tandanya kita tuh sopan santun, kita tuh menghormati beliau, tidak memotong pembicaraan beliau. Nah, terus yang kedua ada menundukkan kepala. Ini tuh sebagai simbol rendah hati dan hormat ilmu. Ya, kita hormat kepada guru berarti kita hormat kepada ilmu, karena guru itu sebagai sumber ilmu. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu itu tidak akan masuk pada hati yang sombong. Jadi
kita tidak boleh sombong, tidak boleh merasa sudah pintar, tidak boleh merasa paling hebat sendiri. Kemudian yang ketiga ada tidak berburuk sangka kepada guru. Nah, berburuk sangka itu menghilangkan keberkahan ilmu. Kenapa sih? Kenapa berburuk sangka tuh menghilangkan keberkahan ilmu? Karena ilmu itu tidak akan masuk kepada hati yang kotor. Jadi kita tuh tidak boleh berburuk sangka. Kita harus selalu berbaik sangka kepada guru. Nah, kemudian yang kedua ada etika dengan teman sebaya. Apa saja sih? Nah, yang pertama ada mengutamakan teman. Nah, kita tuh rela membantu mereka meski kita tuh harus berkorban sedikit. Misalnya kita membantu mereka belajar walaupun kita sebenarnya sudah capek, sudah ngantuk, seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada menutup aib teman. Nah, adik-adik, kita tuh tidak boleh mengumbar aib teman ya. Ketika kita tahu kekurangan teman, bukan untuk diumbar apalagi digosipin. Nah, jangan seperti itu ya. Justru ketika kita tahu kekurangan teman, kita tuh harus berusaha menutupi aib tersebut dari orang lain, berusaha menjaganya, tidak malah untuk diumbar-umbar apalagi untuk digosipin. Kemudian yang ketiga ada mendengarkan saat bicara. Nah, ketika ada teman kita yang sedang bicara, dengarkan dulu, diam, dengarkan, jangan merasa paling benar. Kemudian yang keempat ada hindari debat sia-sia. Nah, jangan rusak pertemanan kita hanya karena perselisihan. Jadi kita tuh harus menghindari perselisihan, menghindari debat. Nah, kemudian yang kelima ada gunakan panggilan baik. Nah, nih adik-adik siapa nih yang sering manggil nama temennya dengan nama yang gak baik? Misalnya namanya siapa, dipanggilnya siapa. Tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Kita tuh harus memanggil teman kita tuh dengan nama yang baik, dengan sebutan yang baik. Jangan memanggilnya dengan yang gak baik, apalagi yang mereka tuh gak nyaman dipanggil seperti itu. Nah, kita harus bisa menghargai mereka. Kemudian selanjutnya ada berikan nasihat yang lembut. Kita tuh kalau menegur teman itu harus dengan yang lembut, dengan niat yang tulus, bukan untuk mempermalukan. Kemudian selanjutnya ada doakan teman. Nah, kita tuh harus selalu mendoakan teman, baik teman kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Saling mendoakan, harus mendoakan. Yang terakhir ada sapa saat bertemu. Nah, ucapkan salam untuk menjaga kehangatan persahabatan. Ucapkan salam atau sapa dengan senyum ya. Jadi kalau bertemu dengan temannya, jangan malah pura-pura tidak melihat, tapi kita malah diperintahkan untuk menyapanya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada cara etika dengan yang lebih muda. Nah, dengan yang lebih muda pun kita tuh harus punya etika ya, ada etikanya. Nah, apa aja sih? Ya, yang pertama ada menyayangi yang lebih muda. Nah, kita tuh harus selalu menyayangi mereka yang lebih muda. Siapa sih? Ya adik kita, adik kandung atau adik kelas atau siapapun yang mereka tuh lebih muda dari kita. Menegur dengan lembut, bukan dengan marah. Menyayangi, mencintai ya.
Kemudian yang kedua ada membimbing ke arah kebaikan. Nah, arahkan adik-adik kita dan dampingi supaya mereka tidak salah jalan. Kita kita dampingi, kita bimbing, kita arahkan. Kemudian yang ketiga ada memberi teladan yang baik. Nah, kita tuh juga harus bisa memberikan contoh yang baik kepada adik-adik kita. Tunjukkan contoh kita lewat apa sih? Lewat sikap ya, lewat sikap kita dan perbuatan. Misalnya nih, ketika kita rajin sholat atau ketika kita rajin ngaji. Nah, ketika mereka melihat, mereka otomatis akan meniru karena mereka melihat sendiri kita tuh memberikan contoh nyata, tidak hanya dalam ucapan kata-kata. Kemudian selanjutnya ada memberi apresiasi. Nah, ketika mereka tuh berhasil, ketika mereka misal dapat nilai tinggi atau mereka berhasil melakukan sesuatu yang baik, itu tuh kita tuh diperintahkan untuk mengapresiasi mereka, mengucapkan selamat kepada mereka, misalnya bilang, wah, Masya Allah sekali, kamu hebat sekali ya. Wah, Masya Allah, kamu keren sekali. Nah, itu tuh dengan kita berbicara seperti itu, mereka tuh akan merasa dihargai. Mereka akan merasa dihargai dengan kita. Jadi mereka akan lebih semangat. Seperti itu ya adik-adik. Nah, selanjutnya ada etika bergaul dari segi gender dalam Islam. Nah, tentunya dengan lawan jenis pun kita juga harus bisa mempunyai etika ya, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, ada beberapa etika yang harus kita lakukan dengan lawan jenis, yaitu yang pertama ada bersahabat karena Allah. Dalam Islam, pertemanan antara laki-laki dan perempuan seharusnya didasari karena Allah, bukan karena nafsu atau karena ketertarikan fisik. Karena artinya apa? Kita tuh berteman untuk saling menolong dalam kebaikan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita tuh diperintahkan untuk saling tolong menolong. Nah, kalau niatnya karena Allah, maka pertemanan itu akan membawa keberkahan. Kemudian yang kedua ada menutup aurat. Menutup aurat adalah bentuk penghormatan kita terhadap diri sendiri. Nah, untuk perempuan ini auratnya sampai mana sih? Nah, auratnya perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, sedangkan laki-laki tuh apa aja ya auratnya, dari mana ya? Jadi ada yang tahu nggak nih? Nah, auratnya laki-laki itu dari pusar hingga lutut. Nah, dengan menutup aurat kita tuh menunjukkan identitas muslim yang menjaga kehormatan. Islam itu tidak ingin kita tuh menjadi objek pandangan, tapi Islam tuh ingin kita menjadi subjek yang dihormati. Misalnya saat bertemu dengan teman yang lawan jenis, kita harus berpakaian yang sopan dan tidak menonjolkan bentuk tubuh, artinya tidak ketat ya teman-teman ya adik-adik. Nah, itu tuh bukan sekedar aturan, tapi itu tuh tanda kita menghargai diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang ketiga ada menjaga kemaluan.
Nah, menjaga kemaluan itu apa sih? Nah, menjaga kemaluan itu berarti menjaga diri dari perbuatan yang mendekati zina, termasuk pandangan, sentuhan, dan komunikasi yang berlebihan dengan lawan jenis. Nah, seperti yang sudah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kita tuh diperintahkan untuk tidak mendekati zina. Islam itu memerintahkan ghadul basar, menundukkan pandangan agar hati tetap bersih. Menjaga kemaluan itu juga berarti menjaga kehormatan, tidak melakukan hal-hal yang bisa menjerumuskan pada dosa. Contohnya membatasi interaksi pribadi dengan lawan jenis, menghindari candaan yang berlebihan. Nah, yang menggoda ya, candaan yang menggoda juga, atau juga chatting yang berlebihan tanpa tujuan penting. Nah, jadi itu adalah etika kita kepada lawan jenis. Nah, jadi adik-adik, Islam itu tidak melarang kita bersosialisasi. Islam tuh bukan melarang, enggak, tapi memberi panduan agar kita tuh tetap terhormat dengan bersahabat karena Allah, menutup aurat dan menjaga diri. Kita tuh bukan membatasi kebebasan, tapi kita tuh sedang menjaga martabat dan kemuliaan sebagai hamba Allah. Nah, selanjutnya ada pentingnya etika bergaul dalam Islam. Nah, adik-adik, etika bergaul tuh menurut adik-adik tuh penting gak sih? Penting ya? Penting banget, sangat penting dalam Islam. Karena apa? Karena termasuk bagian dari Islam, iman, dan ihsan. Artinya, kalau kita menjaga etika dalam bergaul itu bukan cuma soal sopan santun, tapi juga bukti bahwa kita tuh beriman dan menjalankan ajaran Islam dengan benar. Nah, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 90, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, Allah itu memerintahkan kita untuk berlaku adil, ya, untuk berbuat baik dan menjauhi permusuhan. Artinya apa? Dalam bergaul sehari-hari kita tuh harus bisa menahan diri dari hal-hal yang bisa menimbulkan pertengkaran seperti gosip, iri hati, atau saling menjatuhkan. Nah, jadi adik-adik, etika bergaul itu bukan sekedar aturan sosial, tapi cerminan dari iman kita. Kalau kita beretika dengan baik, kita akan terhindar dari pikiran atau perbuatan buruk. Pikiran dan perbuatan buruk, dan hubungan kita pun dengan orang lain, dengan guru, dengan teman, ataupun dengan orang tua, ya, itu akan selalu harmonis seperti itu. Jadi itu penjelasan singkat materi kita tentang etika bergaul dalam Islam. Nah, adik-adik, sekarang mari kita renungkan bersama ya. Bayangkan di suatu hari ada anak bernama Hasan.
Ia anak yang pintar dan rajin, rajin belajar, anaknya juga pintar. Tapi sering lupa mengucapkan salam pada gurunya, berbicaranya dengan nada tinggi pada orang tuanya, dan suka mengejek teman yang nilainya rendah. Nah, suatu malam Hasan bermimpi berada di taman yang sangat indah. Nah, tapi anehnya bunga-bunganya layu. Jadi bunga-bunga yang ada di taman itu tuh layu, airnya keruh, dan langitnya tuh gelap. Tiba-tiba datang seorang kakek tua berkata dengan lembut, taman ini mencerminkan hatimu, Hasan. Bunga-bunga itu layu karena kamu kurang menghormati orang tua. Airnya keruh karena kamu berbicara kasar pada guru, dan langitnya gelap karena kamu sering menyakiti teman. Nah, Hasan pun menangis dan berjanji akan memperbaiki dirinya. Sejak hari itu, ia selalu mengucapkan salam, mendengarkan guru dengan sopan, dan berhenti mengejek temannya. Perlahan-lahan, taman dalam mimpinya itu tuh berubah menjadi indah, penuh warna, dan terang benderang. Nah, adik-adik, kira-kira nih apakah kalian masih seperti Hasan? Nah, kalau taman hati kita seperti Hasan, kira-kira apakah bunganya sedang mekar atau mulai layu?